Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Nur Amalia yang akan mempresentasikan tentang whistleblowing. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai kasus whistleblowing pada PT Indofarma Tbk yang berkaitan dengan etika bisnis dan profesi akuntansi. PT Indofarma merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang farmasi. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini mengalami permasalahan terkait dugaan manipulasi laporan keuangan dan ketidaksesuaian pencatatan akuntansi. Kasus ini menjadi perhatian karena laporan keuangan merupakan dasar pengambilan keputusan bagi investor, pemerintah, dan masyarakat. Jika laporan keuangan dimanipulasi, maka informasi yang diterima publik menjadi tidak akurat. Dari sisi etika bisnis, kasus ini menunjukkan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam perusahaan. Pada periode 2021 sampai 2023, ditemukan beberapa dugaan masalah dalam pencatatan keuangan perusahaan, seperti penggelembungan nilai persediaan dan transaksi yang tidak dicatat secara wajar. Hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan, sehingga pengawasan dari manajemen dan pihak terkait dinilai belum berjalan secara maksimal. Kasus seperti ini sering terjadi ketika perusahaan lebih fokus menjaga citra atau keuntungan dibanding menjaga integritas laporan keuangan. Whistleblowing adalah tindakan seseorang melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi di dalam organisasi. Dalam kasus ini, whistleblower memiliki peran penting karena orang dalam perusahaan biasanya lebih mengetahui adanya manipulasi data atau penyimpangan. Dengan adanya whistleblower, perusahaan memiliki peluang lebih cepat mendeteksi fraud sehingga kerugian dapat diminimalkan. Namun, di Indonesia masih banyak karyawan yang takut melapor karena khawatir mendapat tekanan, dipecat, atau dikucilkan. Kasus pada PT Indofarma Tbk melanggar beberapa prinsip dasar etika profesi akuntansi. Yang pertama adalah integritas, karena laporan keuangan seharusnya disajikan secara jujur, sesuai kondisi sebenarnya dan transparansi. Yang kedua ada objektivitas, karena akuntan tidak boleh dipengaruhi kepentingan tertentu dalam penyusunan laporan. Yang ketiga ada profesionalisme, karena profesi akuntansi harus menjaga kepercayaan masyarakat dan bertanggung jawab terhadap informasi keuangan yang diberikan. Kasus ini memberikan dampak yang cukup besar bagi perusahaan maupun masyarakat. Bagi perusahaan, citra dan reputasi menjadi menurun, sehingga kepercayaan investor berkurang. Bagi masyarakat dan investor, manipulasi laporan keuangan dapat menyebabkan kerugian karena keputusan yang diambil berdasarkan data yang tidak benar. Kasus ini seperti juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Solusi dan pencegahan. Agar kasus serupa tidak terulang, perusahaan perlu memperkuat sistem whistleblowing sehingga karyawan dapat melapor dengan aman. Perusahaan juga harus meningkatkan pengawasan internal dan menerapkan budaya etika dalam lingkungan kerja. Selain itu, whistleblower perlu mendapatkan perlindungan agar tidak takut melaporkan pelanggaran yang terjadi. Jadi, kesimpulannya, kasus PT Indofarma menunjukkan bahwa whistleblowing memiliki peran penting dalam mengungkap fraud dan menjaga transparansi perusahaan. Etika bisnis dan profesi akuntansi harus diterapkan dengan baik agar laporan keuangan dapat dipercaya oleh publik. Karena itu, integritas, kejujuran, dan keberanian melaporkan pelanggaran menjadi hal yang sangat penting dalam dunia bisnis dan akuntansi. Kurang lebihnya presentasi dari saya cukup sekian dan terima kasih.